Gimana lu pas jadiin predikat rapper Indonesia satu-satunya pada saat itu? Terus terang, kalau mau jujur ya, gue gak nyaman. Gak nyaman, Pak? Gak nyaman. Oke, dobrak. Tapi abis itu, ya udah gue gak punya temen. Sesimpel itu gitu loh. Nah, ketika pesta rap keluar, Baru punya temen? baru ngerasa punya temen. Gue sering dikritik, lo kok gak frankly speaking? Ketika emang lo message, lo ngajar subliminalnya. Seorang koruptor pun akan dance enak. Iya. Lagu itu tapi pas mau tidur, Dia mikir? baru nggak. Sampai akhirnya waktu itu Denny Siregar main ke rumah ngobrol tentang mau bikin film. Dan gue pengen lo jadi gembong terorisnya. Lu riset pernah sama teroris beneran nggak? Iya, di Sayap Patah itu serius lu? sama teroris, sama pelakunya. Ah serius? Iya. Ketemu langsung? Ketemu langsung dan yang harusnya pakai masker, gue buka masker gue. Gue pernah denger, lu film pernah bikin juga. Tapi nggak lama. Dan penontonnya udah banyak soalnya. Iya udah banyak. Terus tiba-tiba diturunin nggak tahu alasannya. Kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Gesekan antara GP Ansor dengan PKI yang di daerah tuh begitu kuat nih. Lu kaget dong di situ. Aduh kok tuh film gue turun. Itu baru mau nonton bareng gitu kan. Gue kecewa gitu. Gue yang turun. Tapi gue belum nonton soalnya itu belum nonton gue. But you know what? Ini udah fix. September ini akan re-release. Serius? Yes. September ini? September. Ini dirilis? Tanggal 26. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, Iwa Kusuma. Wow. Kusuma Clan ya? Kusuma, kita sama-sama ya. Iwa Kusuma, Ferdi Kusuma. Kang Iwa, nuhun pisan. Sami-sami. Aduh, ini gue kasih tahu ya. Gua itu ngefans dan ini bukan saya ngada-ngada. Karena dari lagunya aja saya pernah bikin band namanya Rocker Kasarung. Rocker Kasarung. Gara-gara ada Batman Kasarung. Batman. Kan? Jadi sarena berang-berang ngelayap saban penting Batman Kasarung. Gitu. Kang, kumaha kabarnya Kang? Kabarnya all good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya juga ngelihat Kang masih sampai sekarang masih mengikuti Akang terus. Karena cuman memang rada berbeda, nanti saya akan tanya nih kenapa sekarang jadi bintang film. Dari rapper jadi bintang film ya. Kenapa ya? Aduh. Kang, jadi banyak yang DM ke saya karena kan saya membuka memang siapa aja yang mau kira-kira bintang tamu siapa yang mau gue tayangin. Sebagai mendata juga gue takut ada yang lupa gitu. Oh ya ada salah satunya ada Iwake juga. Cuman kita udah lama kan, kita cuman Kang Iwa lagi syuting lagi apa gitu. Akhirnya Kang Iwa dong, Fer kayaknya saya punya utang ya Allah, udah lama ya kan? Iya udah lama. Gue udah lama banget, gue pas udah mau, nih kayak ada waktu-waktu gabut nih kayak nih. Gue mesti cari utang gue ke siapa aja nih. Iya. Gue langsung, udah selesai gitu kan? Iya, ini udah mau beres. Ayo dong. Iya, jadi alhamdulillah gue bilang betul terserah kayaknya lah jamnya jam berapa aku lah. Akhirnya dapat. Kang, jadi gini Kang, di obrolan kita nih di podcast saya ini, saya tuh pengen tahu Kang, karena saya ngefans, saya pengen tahu Kang Iwa kan dulu menjadi seorang rapper itu tahun berapa ya Kang pertama? Kalau di industrinya rilis album 93. 93. Akang tuh dari dulu niat pengen jadi rapper. Nah itu awalnya teh kumaha jarang soalnya orang cita-cita pengen jadi rapper Kang. Untuk zaman dulu ya. Iya ingat gak dulu ada tren break dance? Iya. Sekitar tahun 84 lah. Itu udah ada rapnya ya? Jadi kan yang ngiringin break dance tarian kejang itu kan dengan rap kan. Iya. Dulu tuh gue tergila-gila sama break dance. Ya. Berarti lu bisa break dance? Dulu mah bisa. Wah, dulu seneng banget. Sekarang udah nggak bisa ngelawan gravitasi ya. Iya benar. Susah ngelawan gravitasi. Iya benar. Jadi dulu tuh head spin, windmill, semua segala macam. Ya kalau nggak ke Menteng, kalau nggak ke Parkir Timur gitu kan. Kalau nggak emang udah jalan sendiri dengan undangan lawan gitu loh. Senang sampai akhirnya satu titik yang kok yang ngiringinnya lucu ya. Mereka nyebutnya rap gitu kan. Iya. Ini mereka nggak terikat notasi, mereka perkusif banget kan? Iya mereka beat kan? Beat dan ucapannya pun perkusif gitu, dengan kata-kata. Tapi kok
keren ya. Ya dulu bilangnya keren gitu kan. Ya udah mulai deh jadi plagiator lah di situ kan. Plagiator. Jadi kalau temen lagi turun breakdance, matiin mini komponya, gue nge-rap di situ gitu loh. Oh iya. Ini tuh dari kecil kan berarti ya? Dari kecil, dari gue SMP kan. Oke. Udah keterusan SMA udah nggak breakdance lagi, tapi waktu itu bikin band tahun 86-87 lah ya. Itu udah nge-rap. Berarti lu nggak pernah nih, gue ke rock atau ke apa, udah langsung nge-rap terus. Tapi secara musik ya, kalau secara musik. Karena mikirnya kan gini, gue sampai sekarang berpikirnya rap itu bukan genre. Rap itu bukan genre? Buat gue rap itu style bermusik. Oke. Ya, makanya akhirnya terbuktikan kayak Red Hot Chili Pepper masukin ada kayak rapnya, walaupun dia bukan hip hop gitu ya. Kan sebenarnya kata-kata hip hop gue dulu belum denger, Fer. Gue cuma tahu rap. Gitu loh. Zaman kecil memang nggak tahu ya hip hopnya. Dan ketika manggung SMA karena referensinya minim banget, ketika perform, tau nggak? Gue nge-rap teman-teman di band ngiringinnya pakai apa? Cassiope, Spyro Gyra, Azimuth gitu loh. Jadi bener Jepang yang fusion pada kan lagi ngetop banget tahun 80-an. Pakai itu manggung pasar seni gitu kan. Lumayan tuh. Dapat bayaran 30.000 satu band. Pasar seni ya 30.000 satu band. Latihannya 50.000. Oh iya, dulu kan latihan berapa kali tuh? Kan latihan kan pasti nggak mungkin sekali. Sekali latihan tuh bisa 5.000 perak, 10.000 perak gitu tuh. Udah pokoknya ya, tapi emang seneng kan ya udah. Itu bener-bener nggak terlalu inilah, tapi seneng karena dengan band kan. Sampai akhirnya dulu sempet ngetren. Sebelum dulu ada radio anak muda lah di Jakarta yang ada namanya Mobile Diskotik. Mobile Diskotik, oke. Nah sebelum itu ada, gue sama teman-teman tuh bikin Mobile Diskotik gitu. Temen gue almarhum ya DJ ya, dia jadi DJ-nya. Jadi kita udah beli modal lighting, sound system, dan kita dari rumah ke rumah. Beneran mobile? Bukan pakai mobil, tapi kita dari rumah ke rumah kalau ada party ulang tahun atau apa, itu kan sempet tren tuh. Kalau zaman dulu kalau ulang tahun tuh kita manggil DJ. Kita diskonya di rumah. Diskonya di rumah. Line gitu. Ada lighting, ada yang bola yang Disco ball. Nah itu lumayan tuh, itu bisa dulu beli satu set lampu sama sound system gitu apa segala macem ya paling 1,2 udah mahal banget. 1,5 lah. 1,2 lah ya. Iya. Udah sound system semuanya. Ya udah lumayan tuh, sekali datang dapetnya 300, 500 gitu kan. Udah naik. Cepet ini kan. Lebih cepet deh. Ya udah di situ udah nyari duit akhirnya. Nyari duit ya sampai beli kendaraan aja tuh dulu beli mobil aja dari situ. Oh, sebelum rekaman udah beli mobil sendiri? Iya, dulu kan tapi mobil-mobil yang ya oke lah, mobil-mobil zaman kita ya. Mobil CJ gitu kan, CJ. Oh, CJ boros pisan. Boros pisan. Tapi dulu mah nggak ada urusan boros, karena bensinnya murah. Masih murah. Bensinnya seri. Satu-satu. 1 kilometer 1 kali dorong. Iya benar-benar. Gila 1 loh. 1 liter tuh 1 kilo, Pak. 1 liter 1 kilo. Edan ya tuh. 1 liter, kadang-kadang 1 liter 1,4 kadang-kadang. Iya. 1 liter. Lu yang diesel? 4 pom bensin. Lu diesel? Yang bensin. Bensin ya, tenaga. Karena gue dulu SMA, gue tuh orang yang malas deket sama cewek. Gue lebih suka kalau me time gue di bengkel. Oh, jadi orang mobil juga. Gue ngeliat temen gue yang akhir lagi abis pacaran malam minggu datang ke tempat nongkrong yang jam 11 yang mukanya gue yang waktu nongkrong gue bakal kesita nih kalau punya cewek nggak asik nih. Oh gitu ya. Gue males banget urusan sama cewek. Jadi sampai akhirnya gue ngulik CJ gue itu dulu sampai pakai karburatornya Chevy punya, dudukannya sama. Holley. Karburator apa? Chevy. Oh, Chevy. Holley. Oh, sama ya masuk ya? Sama, dudukannya sama. Nggak usah pakai apa-apa lagi. Itu 110 jadinya. Oh, jadi di ini. Tapi kan jadi boyot. Napasnya nggak panjang, tapi akselerasinya cepet. Akselerasinya cepet. Akselerasi kalau buat dalam kota lumayan lah. Lu ban pakai gede? Iya, ban semua. Oh iya, standar ya. Pokoknya dulu emang nabung lah ceritanya. Udah keterusan akhirnya radio anak muda juga waktu itu kalau ada acara off air gue pengisi gitu kan off airnya. Ya udah dari situ aja tuh. Oh, lu tuh berarti memang tergerak karena dulu breakdance ya? Dari breakdance. Nah cuman kan waktu breakdance tuh beda tuh. Gaya rapnya tuh bener-bener kayak dulu gue
tahu akhirnya bahwa itu rap tuh Gucci waktu dulu. Ya. When you walk to my house and you open up the door and the this and the kan. Semuanya tuh by beat. By beat. Bahkan sebelumnya lagi 80 yang zaman Break Dance lagunya kayak misal Reckless. Oh, Reckless. Once upon a time. Too many tonight. It's just to play Reckless. Reckless. Cek ada. Dulu gitu. Ice-T udah sembarang. Gue jadi inget lagi. Funny time, a DJ track. Ya masih yang perbit gitu kan gitu. Kata-katanya. Ya udah. Plagiator murni. Sampai akhirnya ketika bikin band waktu itu baru mulai bikin lirik. Oh, lu bikin lirik? Bikin lirik. Tapi bahasa? Masih bahasa Inggris. Gue nggak pede pakai bahasa Indonesia dulu. Oh, tapi lu jago juga ya. Dari dulu udah jago bahasa Inggris berarti? Kan kita kan belajar bahasa Inggris karena gue kan tong sampah lagu nih. Maksudnya artinya gue semua genre gue dengerin. Gue dengerin apa aja gitu loh. Gue belajar bahasa Inggris dari lagu. Gue suka nonton film dari film gitu loh. Oke. Ya dari situ ya apakah ya selain emang inilah ya. Dari SD tuh udah seneng ngumpulin vocabulary gitu loh. Iya. Jadi ketika emang udah punya kebiasaan nge-rap pun, gue dulu ada kebiasaan sehari paling enggak ada satu kata baru. Dan harus gue tulis. Gue tulis 20 kali kata-kata itu. Harus gue tulis karena biar nempel kan. Biar nempel. Gue tulis, besok lagi satu aja terus. Satu. Udah akhirnya ketika emang gue praktek gitu ya buat bikin jadi agak lebih cepat gitu loh. Udah, ya keterusan. Dan lu bikinnya waktu itu masih yang kayak Gucci gitu nggak? Apa Reckless masih gitu nggak? Masih gitu? Pas SMA gitu? Gue udah mulai gaya-gaya Run DMC. Run DMC gimana? She told me to walk this way. Oh, udah mulai. Talk this way. Berarti udah ada nada ini. Gaya now there's a backstreet lover and still oh iya kayak gitu ya. Oh iya udah mulai cepetan dikit. Udah cepet dan emang agak lebih hard lah ya. Oke. Tapi lagu rap yang pertama kali gua apal itu dan gua plagiat. Kalau sekarang tuh enak sekarang. Lu pengen dengerin lagu, tinggal googling lirik, dapat. Dulu gua ya, hearing, terus kadang-kadang suka salah. Iya, kadang-kadang ya sound like aja udah. Sound like. Gue juga seringnya gitu sound like. Udah sound like aja kan. Itu lagunya Sugar Hill Gang. Dia ngetopnya mungkin dia rilis tahun 78-an lah ya. Okay. Udah rap walaupun dia grup funk gitu ya. Ya, I said hip hop, habit to the hip hop, you don't stop. To the bang boogie say up jump, the boogie to the rhythm. Dulu tuh funky. Dulu dia funky. Iya, dia agak ada nge-funk. Tapi ada rapnya. Ada rapnya. Nah, itu lagu kan 5 menit. 5 menit lagu. Lagu itu 6 menit total. 6 menit. Dan itu nge-rap terus, enggak ada chorusnya. Samplingannya dari lagunya Chick yang Good Times. Iya. Cuman dibikin seperti itu. Udah. Kayaknya ngerasa kalau emang gue di kelas gitu gue nge-rap, keren banget gitu kan. Oh, anjir lo bisa lo. Apa lo gitu kan. Ya udah bikin band ya keterusan akhirnya nyari duit di situ. Ya udah keterusan. Nah, ini kan lu akhirnya menjadi lu seneng dari kecil dan akhirnya membuat satu band dan akhirnya lu menanjak dengan jadi bikin kan? Yes. Jadi bikin. Lagunya belum, beatnya, patternnya udah bikin juga waktu itu band lu. Yes. Udah bikin juga kan kayak tadi kan Cassiope lu ambil kalau ini bikin waktu SMA belum sama sekali. Oh, belum. Los aja. Oke. Jadi kalau misalnya emang ada lagu yang memang akhirnya ada patternnya, misalnya kita mainin lagunya Come With Me Now, Come With Me Now. Nah, bagian itu cuma konsep Come With Me Now, cuma bagian songnya gue nge-rap. Iya, itu tuh. Iya. Kan biasanya kan, lu bikin rap di situ ya, keren. Iya. Dulu kan masih gitu. Nah, pertama kali lu bikin yang memang patternnya juga, segala macamnya juga itu di SMA. Di SMA. Gitu. Wow. Udah sampai akhirnya ya keterusan pindah ke Bandung juga. Di Bandung juga jadi rappernya salah satu radio anak muda lah di situ. Okay. Kalau misalnya emang ada off air bikin, biasanya kan yang sponsorin apa gitu kan. Iya. Ya udah bikin liriknya tuh masih bahasa Inggris tuh. Dan gue tuh sama waktu kuliah
sama Yosi Project Pop. Si Yosi Mokalo. Oh iya. Gue, Yosi, ada satu lagi lah, bertiga kita. Dia nge-rap juga enggak dong? Dia nge-rap. Nge-rap juga. Yosi tuh seneng nge-rap dulu. Yosi tuh jago rap. Nah, cuman gue tuh terlalu gini loh. Minggu ini main, minggu depannya main. Lagu harus ganti. Kenapa? Kita mesti bikin lirik baru lah. Karena ini ada produknya kan baru. Kita mesti bikin lagi. Jadi gue lirik baru terus gitu. Nah, lu kalau lirik ya, itu tuh bener sama kayak lagu ya. Lu ngapalin lirik itu? Mau nggak mau. Ngapalin? Mau nggak mau. Bahkan pernah nggak skip lirik ini? Lupa nih. Lu bikin sendiri akhirnya di tengah-tengah jalan. Keberuntungan zaman kita nulis. Kalau nulis buat gue tuh akan lebih inget. Gitu loh. Kadang-kadang momen ketika nulis huruf K tuh momennya masuk gitu ya. Huruf K aja kata apa gitu jadi keinget gitu loh. Jadi karena emang mungkin agak lebih lambat ya prosesnya karena nulis. Jadi emang buat gue sih nggak tahu ya, belum ada skip ya dulu ya. Karena emang di prosesnya itu gue agak-agak norak sih, Fer. Jadi ketika gue bikin lirik, gue juga harus di situ gue mesti tahu di mana gue narik napas. Oh iya, pos-posnya. Ya benar juga tuh, kan dinyanyi kan udah ketahuan tuh. Kita ada berhentinya, ada narik napasnya. Kalau di rap kadang-kadang kalau yang panjang gitu, nah ngakalin dong. Sampai sekarang tuh seperti itu. Jadi ketika gue nulis lirik, udah segala macam, gue coba humming gitu, gue nyari tempat ideal buat gue narik napas. Nah, jadi sama aja. Lebih repot sih. Lebih repot, tapi ketika udah di ruang rekaman udah enak. Jadi nggak, gue sering ngomong sama teman-teman sekarang gitu ya, adik-adikan gitu ya. Ya, lu bukan berarti lo habis nulis langsung take. Ya nggak apa-apa juga gitu kalau sekarang karena nggak kenal kita ya, santai. Cuman enaknya ketika emang lo udah di booth gitu ya, lo udah tahu skema narik napas lo di mana, gitu loh. Ya, karena kan akhirnya deliver emosi semua segala macam dari situ gitu loh. Nggak sekedar lo nyebutin kata gua sayang, tapi gitu loh. Gua sayang itu kan beda ketika lo kekurangan napas atau kelebihan napas. Misalnya gitu ya. Gue tuh agak norak kalau kayak gitu. Om Iwa itu rokoknya ada nggak? Ada dia Om Iwa. Ada. Gitu. Nah, itu salah satu yang gue pikir ya. Sebenarnya rap itu aslinya memang dari black people or enggak sebenarnya? Secara industri ya. Secara industri ya budaya hip hop gitu ya, yang mulai dari MC Flash tahun 73 gitu ya. Itu ada warehouse party dari MCing. Dia tuh MC tadinya ya? MCing gitu kan, MCing tapi gitu. dengan rima gitu kan. MCing sampai akhirnya jadi pertunjukan di tahun yang sama juga. Evolusi terus sampai akhirnya jadi kayak ngerosting antar lo gang situ gue gang sini, kita ceng-cengan antar situ. Makanya ada yang istilah battle-battlean battle itu tahun 80 seperti biasa, semua musik juga yang awalnya emang buat senang-senang, akhirnya tahun 80 banyak diisi dengan manifest politik, terutama tentang diskriminasi ras gitu lalu di situ ya semua musik lah, reggae juga awalnya kan senang-senang sekali, ada manifestnya, semua musik seperti itu. Gue dulu pertama kali tahu rap lagu itu. Aduh, my best and nothing less. Say, come on baby, make your request. I need you. BVSMP. Iya, BVSMP. Terus ada lagi Indonesia yang rap. Jangan salah loh. Dulu Farid Harja ya. Farid Harja. Itu lagi Farid Harja itu. Kalau kamu mau mulai cinta, katakan saja, jangan disimpan. Iya. Dia udah ngenalin rap sebagai bagian lagu. Itu bisa dibilang rap juga pada saat itu ya. Saat itu udah rap. Bahkan Benyamin yang nah tuh dia babe datang aja tengah bulan aja landak hijau aja. Itu masuk ke rap ya? Padahal ada nadanya. Rhymingnya. Ya Jamaikan pun dengan nada. Oh iya. Gitu bahkan banyak orang ngerasa pada kesini-sini gue mikir lo mesti punya tone ketika nge-rap. Karena ketika emang lo asal dengan tone yang nggak nyambung, walaupun nggak secara konvensional ya, tone yang nggak nyambung dengan chord dasar, nggak enak, gitu loh. Kedengarannya, gitu loh, kedengarannya
Kayak, nah ini itu juga salah satunya Om Iwa. Jadi kit gua zaman kita ya, itu kan nge-rap itu pakai rhymes juga. I do my best and nothing less. Come on baby make a request. Gitu. Terus ada beatnya. Kadang-kadang yang sekarang gue suka aneh. Dia nggak masuk beat, terus nggak ada rhymesnya gitu. Itu memang jadi berubah apa karena perubahannya? Sebenarnya rhyme-nya tetap sama, cuman putarannya lebih panjang. Oh, nggak harus di satu-satu gini ya? Nggak mesti tiap satu bar. Iya. Jadi kadang-kadang emang rhyme yang A ini mungkin dari bar ketiga ketemu di bar ke-6 gitu. Oke. Ininya lebih panjang ceritanya, belakangnya itu lagi. Tetap gitu, cuman kelihatannya kayak nggak ngerem, tapi di sini tatonya gitu loh. Terus kan kalau dulu kan harus gini kan. Nah. Kadang-kadang sekarang. Nah, kita baca, ngomong dulu, terus baru lagi mulai lagi. Iya. Ih, ngapalinnya gimana? Gue sering dicengin tuh dulu tuh. Kalau lagi udah mulai take vokal di studio, kalau almarhum Krisya bilang, wah lu mau take vokal apa mau ujian? Kebanyakan liriknya. Oh, banyak ya? Banyak ya? Iya. Karena kan coret-coretan, ada jadi agak-agak tebel gitu kan kalau buat ini. Iya nih, aduh pusing. Nah, terus pertama kali lu bisa jadi rekaman pada saat itu nggak ada loh Indonesia khusus rap, dan gue menilainya adalah gila, Iwake hebat banget nih, berani nih ngeluarin itu. Walaupun pada saat itu gue ngelihatnya adalah lagunya enak gitu. Lari-lari pagi, nggak pakai sepatu, hari-hari sepi tanpa dirimu. Dulu kan itu kan, wah bedar. Jadi rap, karena kan gini, waktu itu lagu itu keluar, sebenarnya lagu yang lainnya kan nge-rapnya goks. Cuman memang lagu itu yang ngetop karena dibikin klip pada saat itu. Apa yang memberanikan diri lu? Apa memang pede? Apa memang ini genre sendiri nih, beda lagi nih keluar nih. Waktu itu kan lagu lagi rock kan, lagi zaman rock. Lagi rock eranya. Tahu-tahu lu ngeluarin itu dan make it lagi. Itu gimana ceritanya? Nah, itu gue nggak tahu ya, itu udah mestakung kali ya, semesta mendukung. Lu kan udah di ini kan? Mestakung. Udah di Bandung dong? Gue udah di Bandung, udah kuliah waktu itu. Unpar? Unpar ya? Unpar, Universitas Pariwisata. Karena gue nggak belajar wisata, terus untuk kalau sekarang wisata kuliner. Oke, terus itu juga kalau emang lagu waktu itu juga Koacu juga yang dari musika emang kayaknya yang ini aja gitu kan. Karena waktu itu gue pengen Batman Kasarung waktu itu. Cuman ya udah dia lebih tahu lah. Dan emang it happen waktu itu. Kenapa? Nah itu ada lagu ada ceritanya. Jadi gue tuh ketika emang udah lama ceritanya dari gue lulus, gue ketemu sama Gas Band, akhirnya Gas Band punya project di Jepang sama Meliana Manuhutu, itu yang akhirnya gue jadi suka ngamen di Jepang sama Meliana Manuhutu. Ini sebelum rekaman? Sebelum rekaman. Lu udah sering di Jepang? Udah. Karena waktu itu Meliana Manuhutu rilis album. Meliana Manuhutu tuh Meliana Manuhutu? Meliana Manuhutu itu. Oh bukan Meli ya? Iya Meli Manuhutu. Meli Manuhutu kan? Melinya yang kawin maca. Oh itu. Oke. Udah dia bikin kan waktu itu lagu-lagu daerah yang dibikin R&B. Oke. Jampurambe, Tok Kecang, semua segala macam. Nah, gue nge-rap di situ. Udah mulai perform di situ sampai akhirnya tahun 92-an lah anak-anak Gas bilang, "Wah, bikinlah bahasa Indonesia." Gue masih Oh, lu enggak pernah bahasa Indonesia ya? Gue kan Sisilia. Sisilia. Oh iya. Gue kan kampung gue Perbukitan. Gue nggak pede aja. Karena gue nggak mau yang kayak gini. Kayak misalnya I'm gonna love you. Bahasa Indonesia jadi saya cinta kamu. Rhymes-nya gak enak ya. Kayaknya buat gue ya mesti punya gaya sendiri. Gue minta sama teman-teman di Gas, ya udah oke. Kalau mau bikin di sini, gue workshop dulu deh. Gue pengen banget kayak Jamaika gitu, yang punya style sendiri. Iya. Dulu obsesi gue seperti itu. Udah, udah pas akhirnya lagu Queen kembali kepilih, gue oke. Alhamdulillah akhirnya waktu itu musika yang terima, karena itu nggak langsung terima. Kita jalan-jalan ke beberapa label. Jadi diajakin sama Gas Band ya pada saat itu ya? Ke beberapa label nggak, lagu apaan sih gitu kan. Justru musika yang secara image musika mainstream semua gitu ya. Oke. Gue langsung musika yang oke malah ya? Musika yang oke dari semua yang katanya. Biasanya kan label gitu kan biasanya ngikutin yang lagi ngetop aja. Itu gue yang, wah yang bener loh Cang, sama Macang kan. Iya, udah.
ya akhirnya jalan musika kan, dan akhirnya milih Ku Ingin Kembali. Dan Ku Ingin Kembali tuh waktu itu jadi nominasi di MTV Award. MTV, iya. Tapi nggak kepilih, tau nggak alasannya apa? Nah. Dibilang kayak lagunya MC Hammer yang Have You Seen Her. Have you seen? Enggak. Waktu itu pembelaan gue adalah, gue nggak jiplak. Lo mau lagu Have You Seen Her, lo dengerin lagunya LL Cool J, I Need Love. Iya. Semuanya emang seperti gayanya emang kayak gitu. Iya. Kalau slow jam akan seperti itu gitu. Iya. Cuman akhirnya ya udah, baru akhirnya kesempatannya di album berikutnya ke MTV Award. Oke. Ketika di situ, kok bisa? Gue sakit hati banget, anjir. Gue udah ini dibilang Have You Seen Her, padahal gue sendiri bukan penyimak MC Hammer. Gue ngedengar ada MC Hammer yang lagi happening. Fantastis semuanya, tapi gue bukan penyimak dia gitu. Iya. Aduh, ya udahlah. Itu berarti satu album ya? Satu album lu nulis semua nggak? Semua ya. Semua lu nulis. Semua. Nah, gue pengen tahu, sorry Kang Iwa, bikin lagu rap itu, lu bikin dulu temanya untuk rap. Apa nih, lu bikin musik udah jadi, ada kosongin ntar gue rap. Ya gimana sistemnya? Gue lepas aja sih, Far. Jadi kalau emang gue dapat liriknya duluan, baru akhirnya gue ke temen-temen guys, gue bilang, gue kebayang musiknya kayak gini nih. Ya, udah ini dari nol. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Berarti ada yang kayak bikin lagu biasa ya? Ada juga yang memang bukan bikin lagu biasa, tapi emang beat dasarnya dulu. Oke. Beat dasar sama chord dasarnya dulu, yang bikin kita kebayang suasananya apa. Karena gimana juga baru kebayang ada chord dan sedikit layer ya. Iya. Udah, tapi belum dibagi pattern yang kayak ini ada chorus intro belum. Flat aja dulu itu. Yang penting suasana di loopingnya itu. Iya. Udah ada yang kayak gitu. Kalau mereka nemunya duluan, kalau gua lirik duluan, ya seperti itu gitu loh. Jadi karena gue dulu anak nongkrong, sering gitu kalau misalnya lagi, udah melipir dari anak-anak sebentar, nulis gitu loh. Nah itu berarti kan bisa sama aja kayak bikin lagu kan, sama biasa gitu. Ada kadang-kadang kita jamming jadi kadang-kadang gitu. Zaman dulu apakah memang harus, tapi gue senengin zaman dulu sih. Zaman dulu tuh refnya masih enak gitu. Biasa. Apa yang memang itu ini? Iya. Ini jualan memang harus begitu. Refnya enak-enak soalnya. Kalau gue gini, gue tuh kenapa suka album pertama sampai sekarang? Karena referensi gue dan teman-teman di Guess tentang hip hop masih minim banget. Jadi free mind. Free mind jadinya. Jadi free mind. Karena minim ya. Karena minim. Dan mana ada rap yang ada intro, song bridge. Iya. Ada, lu ada. Ada interlude. Gue ada aja. Karena ketika emang akhirnya, wah ini nggak kayak rap barat gini gitu kan. Iya. Ya itu. Ya gue ini kan attitude gue. Ini kan karya gue, terserah gue nggak mau. Tapi di situ ya, Kang, lu membaca pasar kayak gitu. Kalau menurut gue ya, lu kayak ngebaca pasar nih, Indonesia nih cocoknya begini gitu. Karena pada dasarnya kan gue pecinta musik ya, Iya. Jadi artinya ketika gue udah karantina bikin album, karantina? Misalnya artinya karantina, gue udah gak pulang ke rumah, gue studio terus segala macem. Gue nggak dengerin hip hop, gue nggak pernah dengerin musik rap. Karena dengerinnya di luar itu. Gue dengerin Zeppelin, gue dengerin macam-macam, gue dengerin Police. Jadi emang gue Beatles, banyak lirik-lirik yang emang inspired by them. Banyak juga perpindahan semua secara musikalnya dari mereka juga. Jadi buat gue, kalau gue dengerin itu, gue gak akan nemuin hal yang baru. Oh iya benar. Gitu loh. Benar. Dengerin musik rap lagi ketika udah mulai mixing. Karena beda kan kicknya di depan. Iya. Berarti juga untuk sound ya, kebutuhan sound. Kebutuhan sound baru. Tapi ketika emang lebih ke artificialnya gitu awalnya, gue tuh justru menjauh dari musik rap. Paham. Kalau buat gue. Makanya lu bisa kayak diterima di Indonesia ya waktu itu ya. Karena refnya enak-enak gitu. Refnya tuh enak, ada refnya, ada bridge-nya. Tapi lu jadi kayak menurut gue adalah ini verse-nya diganti cuman nggak pakai nada aja. Nggak pakai nada aja. Bagian song cuman nggak ada songnya. Terus nanti ada scream gitu gitu semuanya. Dari itu kayak gue seneng ada Batman Kasarung. Batman Kasarung itu kenapa mewakili pada saat itu kan lagi musim rock.
Itu rock banget, musiknya rock banget gitu. Rock banget dan rock enak menurut gue ya. Kalau dijadiin pakai nada pun enak. Dia keluar dong Batman Kasarung dengan bahasa Sunda. Iya kan? Iya, Sunda. Dengan bahasa Sunda yang gue bilang kayaknya gue doang yang ngerti nih. Teman-teman gue banyak yang gak ngerti gitu kan. Orang bilang kan itu bahasa apa ya gitu kan. Pas gue gara-gara denger awewe. Wah, awewe. Ini gak mungkin bahasa Prancis nih. Ada awewe-nya. Iya. Akhirnya gue ngapalin lagu itu kan. Dan keren menurut gue. Tingkat kesulitannya luar biasa juga sih lagu itu. Tapi intronya aja gue bilang, cakep banget nih lagu ini. Intronya keren gitu. Jadi lu harus dengerin deh. Kalau memang yang belum pernah dengerin yang Gen Z nih. Ada yang belum pernah dengerin lagu Iwa. Di situ baru kita tuh pada zaman itu nge-rap tuh seperti itu. Kalau sekarang kan Travis contohnya. Ya. Gue ketahuan Travis karena anak gue ini suka Travis sih. Oh, ini tuh. Iya. Gue begini. Lagunya kok gini amat ya. Kok gini doang ya gue bilang tuh. Ada kata-kata yang cuma kaki gini-gini doang apa tuh ya kan. Kok gini amat ya. Bukan rap gue nih. Gue bilang rap zaman gue bukan gitu. Tapi Travis masih enak. Walaupun akhirnya ada beberapa yang jenis rap sekarang gitu ya. Karena kan rap itu tuh kayak hamster. Buat gue hip hop ya. Hamster tuh? Binatang hamster. Jadi setiap tahun beranak pinak subgenrenya banyak. Iya subgenrenya banyak. Oh itu maksudnya. Oke. Paling rajin ngelahirin subgenre itu justru hip hop gitu loh. Iya. Ada ya, kayak gini. Gue sampai akhirnya ya udahlah. Gue berdamai dan gue coba belajar itu. Iya. Awalnya gue jujur gue yang. Kok gini gitu? Jadi lo marah. Delivery gini. Patata. Marah triplet model kayak gitu kan. Lo marah, lo sedih, sama aja. Lo protes, ini apa gitu loh. Kenapa potongan cutting-cuttingnya sama ketika lo marah, lo sedih, kenapa sama gitu loh. Benar. Lo mikirin itu ya? Gue sempet yang enggak dong. Bahkan ada beberapa stand up di luar gitu ya yang mana itu ngedis itu gitu ketika mau perform. Pas gue nonton stand upnya siapa Noah gitu namanya gitu. Iya benar ini yang gue omongin nih gitu. Sama semua gitu. Sementara kalau misalnya dulu gitu ya antara Tupac, Cypress Hill semua tuh ketika marah apa segala macam beda. Dia tapi ya udah, gue pikir ya udah, gue harus belajar. Gimana juga gue nggak boleh berhenti kan kayak gitu. Udah gue coba aplikasiin, walaupun akhirnya gue cuman taruh di lagu gue tuh di situ 4 bar. Akhirnya balik lagi ke yang biasa. Yang kayak lu lagi biasa gitu. Cuman bukan karena pasar, enggak. Tapi gue juga pengen memahami suara zaman gitu loh. Iya. Cuma tapi flow lagi ke gaya. Ke gaya lu lagi lah, pokoknya gaya lu lagi. Jadi apa-apa, itu gue sempet yang, iya kan? kenapa semua ekspresi sama ya? Iya. Gue sempet marah, sedih gitu kan, jatuh cinta, cuttingnya sama gitu loh. Terus gini, satu lagi. Jadi gue banyak pertanyaan aja nih ya. Kadang gue belum pengen tahu. Di rap zaman dulu tuh kan ada song, musiknya ya, musik itu ada song, ada bridge, ada ref. Kalau sekarang mungkin cuma 4 bar dibulak-balik aja jadi lagu itu. Ya. Lagunya cuma itu aja. Loopingnya kata-katanya. Ya kan, mama, enak kan tuh, masih enak tuh gue situ. Depannya gitu masih enak. Kesini udah. Waduh, kayaknya gue udah ketuaan untuk ngertiin ini gitu kan. Tapi ya, itu terjadi bukan di rap aja sih ya kalau kita dengerin. Iya sih. Kalau kita musik kan juga sih. Kita dulu ketika emang bagian song, kita coba bridging ke arah tema. Iya kan? Pasti. Kita bridging temanya ke arah tema. Nanti di belakang ya. Kalau sekarang, lu udah harus punchline lu di depan. Ngeratin deh. Iya juga ya. Jadi kalau dulu cerita ke situ ya. Lo bertutur dulu sebelum lo ke tema. Pas sekarang paling enggak lo di depan udah ada punchline kata-kata yang mesti ini. Karena kalau nggak gitu algoritma lo nggak kena buat viewers. Iya. Viewers gitu tuh sekarang udah milih sendiri soalnya. Berapa menit udah gue pindah aja deh. Tema belum dapat, udah pindah. Nah, nggak salah juga karena emang budaya seperti itu sekarang. Kalau dulu kan kita didikte kan harus dengerin TV. Iya, dan kita bermain ibaratnya kita masih sekte romantisme lah, yang akhirnya ada drama menuju punchline. Iya. Sekarang mungkin lebih pragmatis ya. Lebih pragmatis. Just langsung, to the point. Iya. Iya. Gitu. Nah itu
Terus dan akhirnya di situ sebelum ada pesta rap itu sebelum jauh ini kita ngomongin ya. Dulu adalah lu satu-satunya rapper cowok dan ada rapper ceweknya pada satu Denada. Denada. Dan itu dua-duanya gila. Nih sampai kita tuh kita ya sebagai fans lu dulu. Udah kan Iwa kawin aja sama Denada nih keren nih gimana. Sampai begitu. Kesalahan gue tuh cuma satu. Apa? Denada. Harusnya Kak Iwa bukan Iwaka. Oh. Jadi Kak sama D ya? Iya, kan Denada. Harusnya gue bukan Iwaka, harusnya Kak Iwa. Lu kenapa gak pernah sih bikin rekaman sama Denada? Nah itu salah satu. Somehow setiap kali Denada yang lagi ada project, aduh gue lagi jalan, lagi muter gitu lah. Tapi pernah ada dong pengen bikin itu? Selalu ada pada waktu itu. Giliran gue lagi ini, Denada yang lagi muter gitu kan. Tapi kalau konsernya sering ya? Kalau off air sering. Iya, konsernya sering di TV juga pernah ada lu kan disatuin. TV, off air gitu, bisa dibilang inilah. Tapi ketika udah ke rekaman, ada aja yang bikin enggak tuh. Padahal dia keren sih. Gimana lu pas jadiin predikat rapper Indonesia satu-satunya pada saat itu? Rapper laki-laki satu-satunya ya? Belum ada soalnya, belum ada yang lain, belum ada keluar tuh. Terus terang, kalau mau jujur ya, gue gak nyaman. Gak nyaman, Pak? Gak nyaman. Karena gini. Kan lu yang ngedobrak sebenarnya. Iya. Oke, dobrak. Tapi abis itu, ya udah gue gak punya temen. Sesimpel itu gitu. Oh. Nah ketika pesta rap keluar, baru punya temen. Baru ngerasa punya temen. Ini temen gue, halo. Iya, secara musik gitu ya. Kalau berteman kan gue emang kalau berteman mecun kemana-mana gitu ya. Gue bisa mampir sini sana gitu. Cuman kalau emang ya secara musik apa ngobrol gitu. Gitu. Lu gak ada temen jadi cuma sendiri. Gak bisa diperlombakan juga, orang cuma sendiri menang terus. Dan lo tau gak off the record-nya adalah yang bikin kan guest juga nih. Iya. Pesta rap. Pesta rap juga guest ya? Guest. Itu ditujukan buat jadi kompetitornya gue. Jadi biar against. Oh, berarti lu mau satu jadi buat against lu. Karena kalau nggak ada against nggak ada ini ya. Tapi yang nggak dihitung sama guest adalah karakter gue. Akhirnya jadi teman semua, pemain basket, nongkrong bareng, nggak bisa nombok. Akhirnya jadi teman semua gitu loh. Apa yang tadinya emang pengen jadi kompetitor yang emang galak di ya kayak skena, di Amerika lah, karena ada geng-gengan tuh. Galak di skena, ternyata emang jadi teman sampai sekarang. Iya. Apa? Waktu dulu pas pesta rap, lu itu di festivalin apa enggak sih? Iya. Di festivalin. Berarti lu mau nggak mau lu jadi juri dong? Gue ada jadi juri juga. Gitu. Gue ada jadi juri. Gak ada lagi, siapa lagi bingung. Dan pas gue jadi juri juga gue nggak nonton. Anak-anak pesta rap udah denger cerita gue deh. Jadi udah sebentar gitu kan, udah jurinya Iwa segala macam udah kelar, pas lagi perlombaan gue main dingdong. Wah, nah gini, lu kan waktu itu jadi rapper satu-satunya, rapper Indonesia pertama pada saat itu. Pada saat itu banyak gak sih? Ini kan gue ngalamin ya. Kalau gue kan pencipta lagu, penyanyi gitu. Banyak yang datengin gue. Lu gitu juga gak sih? Banyak rapper-rapper yang mau pengen belajar sama lu gitu. Banyak banget. Dan waktu itu yang sampai ada investor buat bikin sekolah rap gitu ya sama DJ segala macam. Oh gak sempet lu? Gue tolak. Kenapa? Itu bener. Karena emang gue dasarnya emang manusia tolol sih dan males. Dengan berbagai alasan. Lu kurang industri lo ya. Gue yang mikir. Tiap orang nanya ke gue gimana caranya nge-rap yang bagus gitu ya. Gue bilang lu jadi tong sampah buku sama tong sampah musik. Udah itu aja. Jawab lu sesimpel itu aja. Ya udah itu aja. Kalau masalah tapi kan tentang style segala macam lo akan nemuin sendiri. Selama lo suka musik, lo tahu ya tempo semua segala macam ya nggak ada masalah buat gue. Gitu karena kalau yang gue khawatir adalah kalau gini loh, kalau gue udah pakemin itu semua, ntar rap gaya Indonesia yang kayak Indonesia banget nggak ketemu. Gitu loh. Gue tuh pengen banget Indonesia tuh nemuin gayanya gitu. Lu takutnya jadi Iwa yang lain ya? Walau nggak gitu aja akhirnya. Sekarang pattern rap 16 bar chorus, 16 bar chorus. Orang bilang itu karena gue. Iya. Karena di sana sendiri kan ada yang 24 bar, segala macam. Tapi di sini kan emang waktu itu benar-benar kayak lagu. Gue 16 bar, udah chorus, 16 bar chorus, udah. Akhirnya pada waktu itu ya udah rap 16 bar chorus, 16 bar chorus. Padahal gue sendiri udah ngebebasin gitu loh. Tapi akhirnya jadi kepaten gitu ya. Apalagi kalau gue ngajar. Iya sih benar gitu ya. Iya. Ini bakal di mana perjalanan? Mungkin umurnya bakal lebih dikit kali.
Itu benar-benar wah yang nawarin banyak. Tapi waktu itu lu kepikiran begitu anehnya. Kalau sekarang kepikiran gitu kan biasa tuh. Waktu itu loh. Waktu itu gue mimpinya, kalau ditanya, gue cuma pengen, gue tuh boring. Manggung Jakarta, Bandung, Semarang, kota-kota besar lah ya. Medan gitu. Gue pengen rap itu didengar sampai daerah tingkat 2, tingkat 3. Tier 1, tier 2, tier 3 kalau bisa ya. Pelosok segala macam. Dan it happen sekarang. Kalau orang udah ngirim musik gitu ya. Dari entah berantah pojok Halmahera mana gitu kan. Keren-keren gitu loh. Entah dari pojok, entah berantah Kalimantan. Lu keselnya cuma di kota-kota besar terus ya? Dulu kan gue boring. Digenrein sih, sekarang happen gitu loh. Sekarang pemainnya banyak banget. Dan gue yang seneng banget. Terus sama satu lagi. Kan di Kang Iwan nih ketemu ya. Kang Iwan tuh ketemu is very super ramah gitu. Kita tuh biasa aja gitu ya. Kayak pemain yang, kayak biasa lah kayak teman. Tapi apakah semua rapper harus tengil ya? Lu tuh kalau di panggung tengil banget kan? Semua orang pasti jaga tengil. Ini pasti orang gak pernah ngomong nih, pasti songong banget gitu kan? Lu kan kalau udah di panggung kan udah langsung beda, udah bukan kayak Iwa yang sekarang gue ngobrol. Lu langsung songong gitu, mukanya langsung wah gimana gitu. Makanya gue tuh banyak sih yang bilang gitu, sampai bini gue bilang kan, gue kawin sama Iwa Kusuma bukan Iwa K. Iya. Lebih seperti itu karena gaya lo di panggung ngeselin dah dari dulu. Sebenarnya kan budaya hip hop gitu ya, rap itu kan tentang head. My dick is bigger than you. Oke. Ya tahu kan songongnya kayak gitu kan. Once you go black, once you go back. Iya, you never go back. Jadi benar-benar yang lo nunjukin my God is bigger than you. Oke. Ya itu itu adalah salah satu, makanya kenapa video klip hip hop selalu benar-benar staring ke kamera. Iya. Dan selalu agak di bawah. Nunjukin gue lebih tinggi dari lo. Gitu loh. Iya benar juga. Dia pasti gini ya. Kebanyakan angle-nya kan, dan dia benar-benar emang ke situ terus. Iya. Makanya ketika di 90-an akhir gue bikin video klip, gue di situ loser, nggak ngeliat kamera sama sekali. Lu bikin di situ yang lagu apa? Ada lagunya Seminggu. Itu gara-gara gue dengerin, itu norak banget gue, saking gue ngefans sama Sting, lagunya Monday if I could. 7 Days. 7 Days. Itu kan ya gue ngefans banget sama gila di bikin 7 kan 7 bar beda lagi tuh. Gila. Gue suka sama liriknya dan gue di situ akhirnya bikin video klip yang emang nggak so staring, tapi gue di situ emang jadi loser aja. Menurut lu kalau nggak gitu jadi loser? Bukan, bener-bener di situ kan tentang cerita yang kan di 7 Days kan tentang loser kan. Iya. Gue suka sama cewek, gue samperin, tau udah punya cowok badannya gede lagi. Iya. Yang nggak mungkin gue ajakin main catur nih. Udah kalah gitu. gue. Ya udah kita ngebir aja deh gitu kan. Ujungnya di lagu itu kan. Nah itu emang yang gue rap kebanyakan kan. Gue womanizer gampang, cewek kanan kiri. I'm the one. Di situ gue cuman yang temanya pengen punya cewek, susah amat. Malah kebalikannya gitu. Iya. Nah, gue coba untuk nge-twist itu gitu. Gue coba untuk ngembaliin rap tuh ke storytelling. Storytelling nggak cuma tentang my dick is bigger than you. Enggak, tapi bisa macam-macam angle gitu. Mulai dari situ ke sini udah gue mulai lebih kemana-mana. Sebenarnya dari album-album gue tuh banyak juga nggak melulu tentang itu gitu loh. Iya. Dan gue emang storytelling gitu. Ada lagu misal Cuma Ulat. Kocaknya gini, nah, ada satu profesor komunikasi di Melbourne itu kan ketemu ngobrol sama gue, dia sampai bilang, lu pakai kata metafor ya? Gue tau, jadi dia tau lagu Cuma Ulat tuh tentang masyarakat yang termarginalkan. Iya. Gue metafornya ke situ. Lagu Kapal Goyang gitu misalnya, anak-anak sekarang kapal goyang, kapten kapal goyang. Kayaknya emang, wah lagu lagi mabuk nih. Sebenarnya itu lagu tentang tentang persatuan. Yes. Gila ya, lu ngambilnya tuh emang gue belokin gitu. Dibelokin kayak tikus got akhirnya tentang koruptor segala macam, iyalah. Iya, kalau itu gue tahu. Tapi gue sering dikritik, lo kok nggak frankly speaking? Gue lebih suka jadi Kabayan Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Ketika emang lo message, lo ngajar subliminalnya. Sublimnya ya. Gue nggak mau kelihatan keren dari kata-katanya kata-kata itu. Bisa aja misalnya gitu ya, seorang koruptor pun akan dance enak.
Iya. Lagu itu tapi pas mau tidur dia mikir. Baru dia mikir. Buat gue tuh itu lebih efektif. Nah itu tuh yang dibawa. Lalu nggak takut orang yang denger nggak sepintar nggak itu? Takut. Karena gue datang untuk menghibur. Orang akhirnya di tahun 2000-an awal itu ada komunitas-komunitas yang emang ngegali itu. Jadi ngobrol sama gue bener gak ini Kang ini segala kayak macam. Kayak sekarang tuh yang menang itu yang apa namanya si Ali itu kan begini kata lu ya kan. Nah akhirnya itu, sekarang pun banyak yang main seperti itu gitu loh. Oke. Buat gue gaya bertutur Indonesia, gaya komunikasi ala kita gitu itu yang mesti dipertahankan. Kalau buat gue, ya whatever. Mungkin sekarang ada yang lebih straight to the point, ya udah nggak apa-apa. Gue pun nggak akan marah-marah di situ. Tapi buat gue, ya udah ini paling nggak yang bisa gue apa ya? Kalau ngomong sotoynya, paling nggak gue nggak ngomong gede deh, paling nggak keluar gue tahu how to deliver, gimana cara ngomong ke orang sopan, gimana mengkritik orang sopan tapi asik. Oke. Jadi nggak selalu harus sumbat rapat terus ya. Nggak harus. Tapi dengan nada yang bagus. Lo tau lagu Ku Ingin Kembali tentang apa? Ya, cewek pacaran. Lo tau kejadiannya apa? Gue lagi mabok, tiba-tiba gue pengen sholat. Hah? Beda banget. Yes. Jadi orang nggak tahu loh itu. Selama mentari bersinar, gue akan berharap. Tiba-tiba gue ngerasa, anjir, gue kejauhan nih. Gue balik Udah gue sholat. Sesimpel itu. Jadi ternyata itu lagu religi. Iya, gue nggak bilang itu spiritual aja. Spiritual religi. Gue pikir lagu religi itu lagunya Chrisye. Oh Tuhan tolonglah. Karena Tuhan-Tuhannya. Gue pikir film-film religi yang kayak oh my god gitu. Itu bukan ya? Bukan. Itu video 19 detik. malah itu ya, malah panggilan jiwa lu pada saat itu ya. Tapi gue kan. Tapi lucu sih, iya bener juga kalau digituin kata-katanya iya sih. Kayak lagu bebas gitu ya. Lagu bebas ini sendiri kan gue tuh sebenarnya gini, orang wah bebas, gue harus bebas, wah. Bukan. No. Bebas. Itu meditatif. Lepas. Jadi tentang lo gimana lo membebaskan pikiran. Gini, membebaskan pikiran tuh lo nggak terlalu tergantung sama kemauan lo. Oke. Yang lo perlu jalani adalah kebutuhan lo. Oke. Sebenarnya gini, gue ada masa di mana gue agnostik, akhirnya gue baca semua buku gitu ya. Buku ada masanya tuh ya? Ada masanya ketika gue baca satu buku dari Zen Dharma, satu aliran di Buddha di Jepang gitu, tentang membebaskan pikiran. Oke. Meditatif gimana lo akhirnya yang namanya bahagia tuh bukan eksternal, dari dalam. Iya. Itulah membebaskan pikiran. Sebenarnya. Kenapa bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas gitu ya? Iya. Karena buat gue never lose a child in you. Iya. Itu adalah childnya kita tuh adalah sisi paling jujurnya kita. Iya. Bener anak kecil lapar nangis, ya kan? Ya, dia mau nangis. Iya. Ya sedisen itu aja gitu loh. Iya. Itu emang kok sampai ke situ, Wak? Ya, lu baca lagi aja, gak misalnya ini. Oh gila sih dalam sih. In that time ya. Maksudnya in that time gue yakin kita seangkatan, jadi lu waktu itu masih muda tapi berpikirnya jauh. Kokolot begok mungkin. Tua sebelum waktunya. Gue tuh kokolot begok. Gila loh Pak, bisa gitu. Kalau gue kan enggak, gue kan bikin lagu dari zaman dulu juga. Cuman kan langsung kan gitu. Enggak ada tuh yang wah ini sebenarnya dari sini gue mau ke sini. Enggak tuh, enggak ada gitu. Lu udah pikiran gitu gokil. Gokil. Emang norak tuh gue. Gue kode. Lu seniman, Pak. Lu seniman. Gue kokolot begok sih. Terus sama satu lagi, ada yang mau gue tanya lagi, Wiwa. Jadi ini amazed, menurut gue amazed. Gue bikin lagu aja yang dengan ada verse, pre-chorus, ada chorus, itu kan gampang kan. Maksudnya nggak ras gitu. Lu bisa freestyle disebutnya ya, kalau nggak salah. Lu bisa freestyle tentang apa yang dikasih tahu. Coba bikin tentang ini. Dan yang oke lah, kita bisa ngomong apa aja. Tapi lu rhyme saja bisa lu atur. Ya. Kok bisa gitu? Itu karena kebiasaan harus belajar, ataukah tiba-tiba aja gitu? Latihan sih. Latihan. Jangan karena gini, freestyle yang dilatih adalah kata pengantarnya.
lo biasain kata pengantarnya. Oh, lo biasain. Nah, kalau dulu tuh, jadi misalnya kita udah habis ide, nah kata-kata pengantar yang kita latih dengan penuh rima itu sambil kita berpikir ke yang nextnya, itu udah mesti jadi refleksnya kita tuh, gitu loh. Kayak misalnya apa? Kayak ada. Waduh, gue tuh kok gini, gue biasanya kayak waktu itu, misalnya gue mau perform freestyle gitu ya, gue latihan. Gue orang yang sangat homba-hola sama latihan. Jadi buat gue tetap latihan. Bukan berarti gue ngelatih kata-katanya, tapi gue ngelatih refleksnya. Refleks ya. Kayak misalnya kayak sekarang, gue sering misalnya main ke TV gitu ya. Wah freestyle, my style and free man. Karena gue belum latihan kan. Iya. Gue pernah seperti itu dulu yang sosok udah freestyle tanpa latihan. Tiba-tiba kata-kata diantaranya kata-kata kotor. Sementara waktu itu TV soalnya. TV lagi live kan. Salah gue nih. Gue akhirnya coba untuk ngelatih refleksnya dengan refleks dengan situasi ya. Situasinya mau di mana lo gitu ya. Yang proper gitu. Yang proper. Iya sih. Kalau gue gitu ya. Kalau cuma terserah aja, tapi masuk nggak di situ? Iya. Kalau kalian mau buat terserah segala macam, tiba-tiba ya yang namanya refleks kan. Ya depan bos-bos segala macam, tiba-tiba kata-kata langsung banget. Gue ditegur. Iya. My bad. Gue bilang gitu kan. Gue bilang my bad. Ini refleks gue ke situ. Gue harusnya gue ngelatih ini dengan. Padahal sebenarnya yang adanya juga harus tahu bahwa itu adalah refleks yang harusnya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi kan Indonesia beda lagi. Gue juga mesti masuk lapangan basket. Pakai aturan basket. Ya kalau kita sekarang misalnya lapangan bola nih Indonesia ya gue pakai aturan sepak bola itu. Simpel itu aja. Lu akhirnya besar dengan nama Iwake dan beberapa kali lagunya ya jadi lagu kita lah, lagu-lagu nongkrong kita bukan style TV, style mobil tuh lagunya itu karena kan keren gitu kan. Terus mengeluarkan apa yang kita rasain nih kayak gini nih gitu. Nih anak ini begini, anak ini. Jadi kita benar-benar jadi gitu. Kita tuh dulu kalau nongkrong selalu dinyalain. Kita di luar gedein tip. Makin ngicik, makin keren. Pakai kobra. Pakai kobra. Ya kan dulu kan kobra ditongolin ke jendela gitu ya biar ketahuan. Jendelanya buka lo ya. Buka jendela, kobra gini entek. Oh ini, itu udah keren banget. Nah, terus tiba-tiba kalau gue ngeliat ada lu collab sama rock, collab kemarin ini udah banyak gitu. Dan gue sempet nggak tahu ya, menurut gue kayaknya orang kayak kita, seumur kita, gue ngerasa gue nggak bisa pindah idola gitu. Lu battle sama yang muda, gue tetap dalam hati gue, wah ini jagoan gue, nggak ada yang bisa kalah dia. Masih ada gitu-gitunya. Nggak ini lagi, nggak apa namanya? Ego zaman gitu. Ini pasti nih. Nah kan gue bilang juga apa kan gitu. Padahal cuma nonton dong, komen gue kayak orang gila. Tiba-tiba kemarin kita ngomong kemarin ini gue ngelihat lu main film dan gue kan pernah sering ya lu main film gitu Kang. Tiba-tiba gue ngelihat satu film yang gue harus nonton nih filmnya karena kejadian true story pada saat itu. Inspired by true story di Makobrimob. Iya. Men, gue di situ gue bilang, Iwa kan bukan orang teater. Kok lu bisa jadi seperti ini? Karena memang benar plot twistnya tuh lu orang yang baik sekali gitu. Tiba-tiba lu penjahat abis di belakang. Gitu. Dan gue bilang loh sama bini gue bilang, Iwa dalam mama banget ya pendalaman film ini. Lepasnya gimana ya gitu. Dia bisa lepas gak sih gitu. Kan lu susah loh ngelepasin karakter yang kita udah dalam. Lu kok bisa jadi main film di situ? Jadi kelihatan lu padahal menurut scene kalau gue bilang lu bukan main karakter. Tapi lu seperti kayak main karakter di situ. Itu gimana ceritanya kan? Gimana ya? Ya gue mesti berusaha sebaik mungkin biar dapur gue ngebul sih sebenarnya. Itu awalnya. Itu awalnya pada saat ditawarin kan? Iya aja. Kita flashback sedikit. Gue pertama kali yang kenalin gue di film itu adalah Mira Lesmana dan Riri Reza. Waktu itu film Kuldesak. Oh, Kuldesak lu main? Nah, Kuldesak main. Tapi cameo? Enggak, gue waktu itu di ceritanya Rian Hidayat almarhum. Gue jadi supportingnya Rian Hidayat, jadi seorang peramal yang nongkrong di depan Circle K lah. Yang ramal dengan kopi apa segala macam, tapi dengan rima. Masih nunjukin rimanya lah, masih ada iwanya gitu rima. Walaupun pakai jenggot palsu waktu itu.
Udah lama terus cameo gue jadi yang agak berkurang lah tertarikan gue di film. Oh masih belum tertarik banget tuh, biasa aja. Ya gue jadi ngerasa yang, ya buat gue gini, belum ada yang percaya aja. Oke. Dan gue bukan tipikal orang yang, ayo dong, gue bisa nih gitu. Gue orangnya tidak menawarkan lo ya. Agak-agak norak gue di situ. Nah, sampai ya walaupun waktu itu ada film komedi juga sama Sule gitu ya, kayak Hongkong Kasarung. Sarung. Hongkong Kasarung nyasar di Hongkong lah. Ya masih bukan ya selewat lah secara karakter. Sampai akhirnya waktu itu Denny Siregar main ke rumah ngobrol tentang mau bikin film. Singkatnya akhirnya mau bikin film tentang Makobrimob dan gue pengen lo jadi gembong terorisnya. Oke. Bilang, kenapa gue? Mungkin lo nyebelin katanya. Berarti dia lihatnya di panggung. Mungkin lihat di panggung. Mungkin lo nyebelin. Kalau gini ya, lo percaya? Gue bisa. Bisa Pak. Gue khawatir ya kalau orang udah percaya tiba-tiba gue nggak RPM tinggi gitu. Gitu loh. Udah gue langsung ke tempat kerja gue bongkar buku-buku lagi, gue riset secara buku dulu gitu ya. Lu riset ya tetap ya? Iya, riset itu adalah fase paling menyenangkan dalam film buat gue pribadi. Karena riset itu akhirnya lo belajar lagi gitu loh. Lo belajar lagi, lo akhirnya gue masuknya dari mana ya buat kesini gitu. Okay. Itu fun buat gue, itu fun banget. Karena ketika dari situ ke reading, ya ngedalamin lagi. Ya ketika udah syuting, udah tinggal bermain. Kalau buat gue. Karena gue PR itu harus riset berarti PR. Dari ketika penentuan karakter, riset. Lu riset pernah sama teroris beneran nggak? Iya, di Sayap Patah itu serius? Sama teroris, sama pelakunya. Serius? Iya. Ketemu langsung dan yang harusnya pakai masker, gue buka masker gue. Entar dulu, lu memang minta apa memang disuruh? Waktu itu gue minta. Oh, lu minta ketemu pelakunya? Waktu itu gue minta dan akhirnya dipertemukan lah ya di satu tempat. Tempatnya lo tuh. Di Merah Delima. Datangnya Merah Delima. Udah di situ di terasnya, akhirnya pas gue buka ini pun udah dari petugasnya juga, Kang Iwan jangan, nggak apa-apa. Tunggu. Si teroris itu kan ada di dalam. Oh lu bukan ke dalam. Biar lebih amannya keluar. Berarti dijaga ketat dong? Dijaga ketat. Oke. Dijaga hipster kan ketat. Oh. Kayak gitu ya. Bapak. Nah, ya udah akhirnya ngobrol. Gue pikir kalau gue pakai masker, gue cuma pengen biar mereka lebih terbuka kan. Udah gue buka masker. Gue minta juga beberapa petugas juga di luar biar mereka nggak terintimidasi. Akhirnya baru gue ngobrol di situ. Yang gue perluin kan reaksi marahnya. Reaksi marahnya mereka. Jadi kayak apa sih pancingannya. Lu nggak ngeri tuh? Maksudnya lu udah buka gitu? Akhirnya gue bikin marah tuh waktu itu tuh. Udah ngomong. Ya karena gue perlu itu kan. Okay. Wah udah asik gitu. Oh iya Kang Iwa ada. Ketika gue cekan gue bikin marah, pokoknya gue lupa gue ke arah mana. Tapi gue akhirnya gue bilang, lo yakin ngelakuin ini emang Tuhan ada? Begitu kan? Gitu. Langsung. Kang Iwa bukan, gue marah kan gitu. Gue langsung serius? Udah tiba-tiba berdiri gini tuh gue langsung stop. Dia bingung kan, gue perlu itu. Dia nggak Kang Iwa. Stop, gue cuma perlu itu tuh. Ekspresi lo dari ini kok. Udah akhirnya malahan jadi ya lebih cair lah di situ. Wah, gue sih ngeri itu. Dor. Karena gini, mindset gue ketika ketemu ya Ferry, gue ngerasa ya kita sama-sama lahir dari rahim seorang ibu, pasti pernah disayang sama seorang ibu. Iya sih. Mungkin di anak dari seseorang atau ayah atau dari bapak seseorang. Ya sama posisinya sama gue gitu loh. Gue cuman ya berangkat dari mindset itu aja gitu loh. Gue nggak mau gue berusaha nol aja gitu loh. Iya. Gue nol jadi kosong nol lah. Sama-sama nol. Gue nggak mau juga udah ada stigma. Lo kan yang gini-gini. Iya. Lo kan karena mau main kan, bukannya mau menjudge kan. Gue nggak mau menjudge. Gue pengen riset aja. Oke. Ya alhamdulillah malah akhirnya jadi banyak temen gitu kayak gitu kan. Jadi banyak. Ya akhirnya jadi lebih inilah. Gila tapi di situ lo main gokil Pak. Gue sih keren. Lu kayak orang teater di situ.
Dan gue nggak tahu sih ya orang mau ngomong apa. Berasa sebagai musisi kita sebenarnya sadar nggak sadar kita pun melakukan hal teatrikal di panggung. Iya sih, kita kan berakting ya di panggung. Kayak tadi lu kan orangnya banyak di sana harus tengil kan gitu ya. Kita pasti ada act teatrikal di panggung pasti. Gue rapper. Yeah. Ketika gue perform satu lagu, gue harus menjadi lirik lagu itu. Iya. Gitu loh, cerita lagu itu. Yeah. Ketika di film, ini cara bodoh gue untuk belajar ya. Ketika di film gue juga mesti menjadi karakter di film itu. Iya. Kalau di lagu gue menjadi karakter dari judul lagu yang gue bawakan. Gitu. Jadi gue coba untuk gue cari yang gampangnya dulu deh sebelum gue gali lebih dalam gitu kan. Gue mencoba di situ aja sebenarnya. Nah kalau gue bedanya kenapa gue amazed banget karena gue nggak pernah ngeliat lu yang film-film sebelumnya tuh gue nggak pernah. Cuman denger aja. Cuma pas lihat kaget juga gue seperti itu gitu. Lu kayak sekawakan siapa yang gue seneng banget juga Reza Tapi kayak gitu-gitu. Ini beneran nih syutingnya gitu kan. Oke lah gue ngelihat Candi gitu ya. Oke lah Aryo Wahab, Nugi gitu. Lu di situ ini banget. Setelah bikin itu kan film lu harus nonton Sayap-Sayap Patah itu ya. Lu nggak akan nyangka deh ceritanya bakal begitu gitu. Tapi yang Sayap-Sayap Patah ini bakal ada di TV perdana nih. Yang pertama ya. Di mana mainnya? TV disebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di RCTI. Di RCTI main? Di layar Mas Indonesia buat ulang tahun RCTI. Kalau di OTT ada nggak? Di OTT ada, masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oh, cuman buat di TV nasional nanti bakal ada diputar. Yang pertama ya. Iya, tapi nanti masih dekat-dekat Agustus ini. Agustus ini. Nah ini lu harus nonton. Tanggal 17. Ini keren banget filmnya. Lu ke plot twistnya gokil sih. Ini keren. Terus sama gini lagi. Kayaknya dari situ nagih nggak main film? Sebelnya nagih. Sebelnya gue nagih. Nagihnya udah bukan karena dapur kebul kan, bukan kan? Akhirnya nggak ke situ, gue kayak nemuin playground lagi nih gitu. Ya lucu deh. Kan kalau gitu ya, kalau orang kayak gue nih manggung, mungkin kayak gue juga gitu mau nge-rap, udah gak ada deg-degannya. Tapi kalau dia kayak ada deg-degannya, ada kayak butterfly in the stomach gitu. Tapi gue manggung masih deg-degan loh. Maksud sih? Demi Allah. Oh berarti lu concern orangnya. Gue takut gini, kalau kita mau ketemu sama orang yang kita sayang kan kita deg-degannya. Iya. Gue pernah begitu rapetnya manggung sampai nggak ngerasain itu. Iya, kan gitu. Sampai akhirnya gue bilang waktu itu ke manajer gue, bulan depan agak dikurangin dikit. Iya, gitu loh. Ya toh, gue masih bisa hidup gitu ya. Iya. Kenapa Pak? Oh, tapi kan lagi ini nggak bisa nggak gitu kan? Agak picky dikit deh gitu. Iya. Karena gue ketika gue nggak ngerasain deg-degan ya Fer, manggung jadi flat, gue pulang nggak bawa oleh-oleh apa-apa gitu. Iya benar-benar sih. Gue pengen tuh pulang gue bawa oleh-oleh, muka-muka euforia segala macam tuh bisa kebawa pulang dan bisa jadi mood booster gue loh. Iya. Gitu. Gue pernah dengar itu dari stand up lah, dari komika. Oh, oke. Aduh gue nggak berani gue komika. Kenapa Kang? Deg-degan gue gila. Itu berarti lu fokus. Lu berarti bener-bener ke situ. Kalau yang udah nggak deg-degan malah nggak ke situ Kang. Udah. Oh iya juga sih gue pikir. Gue masih ya? Pernah ada masa-masa itu dan gue coba create, gue coba gelisah. Gitu loh, gue coba. Orang mau pengen ngilangin deg-degan, ini pengen deg-degan ya. Gue pengen deg-degan, karena ketika emang lo udah ada energi deg-degan dan lo muntahin di panggung tuh enak banget. Enak banget. Wah, gitu loh. Kayak klimaks gitu ya. Wah. Oh my god. 3 ember tuh keluar. Kayak gajah. Iya. Nah, lu nagih nih, lagi main film lagi. Ada film lu gue pernah denger, lu film pernah bikin juga, tapi nggak lama. Itu karena kenapa? Diturunin ya. Apa judulnya? Kertas. Kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas. Ya. Itu pernah tayang di bioskop. Baru 3 hari. Nah, ya. Lu turun. Itu sama gara-gara kayak Sounds of Freedom nggak? Wah, gue nggak tahu ya. Ya, Sounds of Freedom kan nggak tahu kaum elit yang menurunkan itu. Nah, ini kenapa kok? Gue nggak berani berpraduga nih. Pokoknya ya itu emang mungkin itu lebih ke PH-nya lah ya. Oke. Buat gue emang mungkin itu akhirnya ada seperti gue nggak tahu eksternal atau internal whatever it is gitu ya. Gue boleh masukin cuplikannya ke sini? Oh, kenapa ya? Ntar lu harus lihat ya. Ini film. Gue juga nggak ngerti kenapa. 3 hari, which is 3 hari turun biasanya jarang lah. 3 hari belum. Dan penontonnya udah banyak soalnya. Iya, udah banyak.
Terus tiba-tiba diturunin nggak tahu alasannya, kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Nanti gue kasih cuplikannya nih di sini. Dan ini tentang kalau nggak salah kayak teroris-terorisan gitu ya, bukan? Kalau ini Kupu-Kupu Kertas tuh sebenarnya gini, kisah cinta. Oh, cinta malah ya? Ya, dua orang ini, satu Ihsan yang dimainin sama Chico Kurniawan, satu Ning, Amanda Manopo yang mainin. Oh iya. Nah, gue jadi ayahnya Amanda Manopo. Ning ini pada tahun segitu ya, pada tahun-tahun sekitar. Ini kita ngomong tahun berapa sih? Tahun 65. Pas zaman PKI dong? Iya, 65 ya. Itu kita selama ini yang kita tahu adalah film G30 PKI kejadian di ibu kota. Iya. Nah, betapa kewas juga sebenarnya daerah. Imbasnya, yang orang nggak tahu ya, imbasnya ternyata. Karena di Banyuwangi sendiri kan kita lokasi di Banyuwangi nih, sesuai emang sejarah di situ. Kita punya lubang buaya satu. Di sana lubang buaya banyak, men. Tempat-tempat pembantaian. Tempat pembantaian itu banyak, yang kita nggak pernah tahu ceritanya. Iya. Di buku sejarah mungkin Banyuwangi udah lebih ada ya, tapi walaupun nggak sepopuler yang di Jakarta. Nah, gesekan antara ya mungkin kalau kita seragamnya gitu ya, antara GP Ansor dengan PKI yang di daerah tuh begitu kuat. Kalau sekarang kan gini, wah agama apa? Misalnya Islam, gitu ya. Ya udah, gitu ya. Paling di belakang. Kalau dulu salah jawab dibantai loh. Wah, itu ada situasi pada waktu itu ketika gue riset, damn, gue nggak mau negara gue kayak gitu lagi gitu loh. Dan itu yang lu denger itu yang terjadi gitu ya? Yes. Bukannya bakal terjadi, ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ini kelam banget perjalanan salah satu sejarah kelam. Kita nongolin sejarah kelam ini sebenarnya bukan buat nakut-nakutin, tapi ya buat belajar gitu loh. Jangan sampai seperti itu kan. Iya. Kita salah jawab. Misalnya, gue PKI gitu misalnya. Kalau yang ketemunya bukan PKI, dihajar. Kalau gue orang Ansor. Yang ketemunya orang Ansor nggak apa-apa, tapi ketemunya sama PKI, disikat langsung. Di tempat. Ini yang ceritanya percintaan yang antara dua beda. Ada dua beda ini. Waduh. Ihsan itu dari orang NU gitu ya. Ini dari PKI. Yang ini anaknya gua, dan gue sebagai pemimpin PKI di daerah situ. Ya jadi gini, kalau zaman dulu tahun-tahun 65 itu, PKI itu seperti partai biasa aja. Iya. Seperti partai biasa. Setelah itu kan kita menjadikan itu adalah sesuatu yang terlarang. Pada saat itu sama aja kayak kita biasa ada Golkar, ada PDI gitu biasa gitu. Cuman sebegitu hebohnya pertentangan mereka ya. Pertentangan apalagi di daerah. Gitu lah sebenarnya ya kayak kita Persib gitu. Iya kayak gitu sama itu. Semilitan itu aja. Cuman akhirnya karena emang ya nggak tahu lah ya. Gue nggak tahu entah campur tangan siapa segala macam apa itu akhirnya menajam ya. Nggak tahu, nggak berani karena gue cuma talent doang di situ. Iya. Akhirnya dia emang ada kejadian seperti itu. Gitu lah. Sebenarnya yang diangkat di sini kan cinta yang Ihsan ini sendiri orang yang pasifis lah. Buat apa sih perang? Buat apa sih kita membenci orang gitu kan? Walaupun bapaknya adalah tokoh Ansor di situ yang emang. Lu berarti lu yang PKI? Gue kan kurang ajar Denny Siregar. Oh ini Denny juga ya? Denny juga. Gue di sayap patah gue. Om Denny kesini dong Om Denny. Dan sokin Dan. Ada. Gue jadi sayap kanan banget. Di sayap patah. Ini jadi sayap kiri banget. Wah kacau nih. Iya sih. Lu beda banget sih ini bela agama sini yang gitu ya. Ini yang bener-bener. Tapi itu yang bikin acting bikin lagi tuh. Tapi di situ diceritain nggak bahwa misinya PKI itu sebenarnya bukan kan kalau orang yang nggak ngerti ya. PKI pada saat itu tidak bertuhan apa bukan ya, bukan itu ya. Bukan. Karena idealismenya aja yang lebih ke politiknya aja. Politiknya. Apapun ketika masuk ke satu ideologi itu menjadi satu politik itu udah pasti jadi ada korup, jadi apa whatever. Ya ada yang masuk pasti ke situnya. Kalau secara ini kan ya kita tahu Tan Malaka juga guru ngaji. Iya. Kalau kita ngomong sejarah Tan Malaka tahu hadis banyak kan. Iya. Dan yang memproklamirkan Partai Komunis Indonesia pun ulama dari Banten kan. Iya benar. Ya ini fakta, gue nggak ngomong itu ceritanya memang begitu. Tinggal baca bukunya aja. Tapi ketika emang ini ada stigma ini segala macam, ya gue nggak tahu lah ya kenapa. Oh mungkin karena itu kali ya diturunin nggak boleh kali. Tapi intinya emang yang politik itu jahat sih. Iya sih. Politik kekuasaan ya. Iya. Politik kekuasaan itu jahat. Jadi artinya
gue nggak ngebela siapa-siapa ya. Akhirnya politik kekuasaan itu mengorbankan kemanusiaan buat gue. Iya. Gitu loh. Iya, pokoknya apapun buat dia menang, siapapun bisa dijadikan apa. Bisa jadi halal lah. Jadi halal. Nah, humanity yang pengen dia angkat di sini. Lu kaget dong di situ. Aduh, kok tuh film gue turun. Hah? Di situ kaget. Itu baru mau nonton bareng gitu kan. Kecewa gitu. Gue yang turun. Tapi gue belum nonton soalnya itu. Belum nonton gue. But you know what? Ini udah fix, September ini akan re-release. Serius? Yes. September. Ini dirilis tanggal 26. Wow. Gitu. Jadi kupu-kupu kertas akhirnya mau rilis lagi. Itu kayak gue kejadiannya kayak di Son of Freedom kan gue bilang. Akhirnya rilis juga di Netflix atau di mana gitu dia rilis. Gila, jadi gue sih pengen tahu sih kenapa sampai di ban, dan bukan di ban sih, maksudnya harus turun. Kita nggak tahu ya. Apakah dari mana? Pokoknya itu turun. Cuman kan jadi penasaran guanya gitu. Dan lu di situ main. Nah, gue pengen lihat lu sih. Lu karakter lu di situ apakah kayak dulu lagi? Gue bukan politikus di situ. Tapi orang yang ini dong. Seperti biasa kayak sekarang juga, gue adalah seorang Bromo Corah yang direkrut untuk mengamankan daerah situ. Punya anak buah dan lain sebagainya. Ya pokoknya lu idealis sama yang lu ini aja lu percaya ya. Tapi pada dasarnya gue adalah Bromo Corah yang direkrut untuk kepentingan. Satu kepentingan situ. Ini syutingnya di mana, Pak? Ini syutingnya di Banyuwangi. Sebulan waktu itu tempat syutingnya. Jadi yang di Pantai Merah itu nggak? No, kita kampung gue nih ya, gue kan nama karakter gue Rekoso. Rekoso ini setnya di Kawahurung. Kawahurung itu perbatasan antara Banyuwangi Bondowoso, yang mana kalau siang nih jam 1 siang itu 11 derajat Celcius. Oh, yes. Dingin banget. Kalau dingin banget. Malam ya udah beranjak malam segala macam, itu suhu paling rendah kita sempat ya 6,3 lah di situ. Wah, anjing. Kayak ini ya. Wah, gila. Itu dingin loh. Itu dingin. AC aja kan 20 sebenarnya. AC itu 20 loh. Nah, itu jadi apa? Gue salut sih di situ. Kita bikin dusun. Jadi emang ada satu pelataran yang kita bikin dusun ini, dan dusun buatan film ini tuh jarak ke dusun aslinya itu 10-15 kilo. Udah listrik segala macam bikin situ buat base, tapi tetap kita nginepnya sekitar ya 2 jam dari situlah. Wah, kecewa sih pada saat itu gue tahu kecewa lu. Itu sih gue udah capek loh, ini syutingnya udah gila-gilaan. Tahunya 3 hari turun. Wah, gila sih. Pertama kali gue akhirnya bersentuhan sama instruktur fight di situ. Oh, di situ. Pertama kali koreografer ya? Koreografernya. Jadi wah, gue mesti bisa nih biar. Nah, untungnya hawanya kayak gitu. Oke. Jadi buat orang-orang yang seumur kita ketolong sama dingin. Ketolong sama dingin. Jadi nggak ketolong capek. Iya, ketolong capek. Nggak peliket ya? Nggak peliket. Iya. Wah, tapi gue itu harus sih. Kang, ini dong Kang. Om Denny, sini dong, gue pengen tahu nih. Gue pengen tahu kenapanya sampai diturunin. Tuh. Karena gue denger tapi gue nggak tahu kan, karena gue belum nonton. Ya, gue belum nonton. Kenapa harus diturunin ya? Tapi nggak ada penjelasan itu. Pada saat itu kalau nggak salah lagi pilpres. Iya, menuju pilpres 3 hari. Jangan-jangan. Pokoknya kalau gue sih mikirnya ya udahlah. Yang penting sekarang bisa re-release. Itu sih yang penting. Jadi gue memang nanti kita September, kenapa film ini harus diturunin? September harus nonton nih kita. Screen datang ya. Ntar gue undang ya. Oke. Ya. Harus deh. Gue mau ketemu Om Denny juga dong. Iya, oke, siap. Gue ngefans sama film-film dia tuh keren, gila juga sih, keren. Lucu tuh. Nah, itu tuh. Nah, ini setelah lu menjadi bintang film. Lu jadi bintang film kan? Bintang aja. Bukan lu langsung menghilangkan rappernya. Gaya lu baju aja udah langsung beda. Gaya lu udah ditinggalkan kan pada saat itu, lu menjadi dalam karakter. Film, ya. Lu menjadi tanah liat yang bisa dibentuk jadi apa aja. Happy jadi bintang film, Pak? I'm happy. You happy? I'm happy. Gue happy banget. Gue ya itu tadi, gue ketemu playground baru. Dan gue nggak nyangka gue sejatuh cinta ini. Oke. Ketika ada teman bilang, wah lo pindah dong dari musik ke film. No. Gue lagi perahu kecil, gue merapat ke kapal induk.
Oh, oke. Karena dalam film ada seni musik, seni peran, seni visual, dan semuanya berbagai seni itu ada. Lebih baik. Kalau kita kan musik, ya ada visual dikit lah, peran sedikit. Di situ kita kayak menyatukan disiplin yang selama ini kita tahu ke situ. Ya itu tadi yang gue bilang kan, gue coba untuk masuk ke karakter lagu ketika gue perform di musik. Di sini gue coba masuk ke karakter yang di plot sama penulis dan emang produser pengen ke dalam satu cerita. Menarik dan tantangannya emang berlapis-lapis karena emang akhirnya fisik semua segala macam. Akhirnya gue jadi aware, gini loh, positifnya gue jadi aware sama kesehatan. Artinya gue jadi apa? Stamina. Gue jadi aware pola makan. Akhirnya gue aware jadi emang apa? Everyday walking. Ya tapi kan kalau lu memang olahraga kan dari dulu. Ya gue olahraga. Ya, olahraga. Tapi bener-bener emang sekarang bener-bener emang ya lebih aware lagi. Lebih aware lagi ya. About makanannya juga harus ini. Oh dulu kan gue nggak aware sama makanan. Iya. Gue cuman ini. Walaupun gue sekarang nggak ada larangan. Iya. Gue tetap mau makan kambing, ayo. Cuman konsekuensi setelah makan itu apa? Iya. Itu aja. Lebih mikirin itunya ya. Jadi oke, abis makan kambing, apa yang mesti gue lakuin nih? Gitu kan? Oke, udahnya gue olahraga lebih ini. Gue nggak mau kehilangan itu soalnya. Gitu. Lu ikut campur juga di musiknya nggak? Di saya patah pertama ya. Ada musik lu di situ bikin? Sempet yang, tapi gue nggak bisa ya ketika yang kenapa lo nggak masukin rap? Ini nggak pantas pakai rap. Iya. Lu lihat per kebutuhannya. Waktu itu yang bikin lagunya kan Ipang. Ipang sih, film gue juga Ipang. Iya. Bikin lagu Ipang, waktu itu gue supervise aja. Lebih ke flow dan semua segala macam. Ketika emang tadi Gonjreng kan ketika emang udah mulai masuk aransemen waktu itu sama Dede dan Dede Kumala. Iya, Dede. Ya udah gue ikut campur di situ karena akhirnya berkepentingan dengan visual. Gue waktu itu jadi jembatannya Ipang sama Rudi Sudjarwo. Oh, lu yang menjembatani. Gue jadi bener, enggak, oke. Tadinya kan emang secara ini kan ini belum masuk semuanya. Sampai ke Andi Rianto-nya juga ketika chord yang ting itu mesti masuk ke arah ininya. Oh gitu ya. Andi Rianto juga situ ya? Andi Rianto juga. Itu master semua itu Ipang, Andi Rianto. Karena obsesinya dia ini gue pengen lagu utuh itu. Gue nggak mau dipotong lagunya Ipang. Oke. Gue pengen kayak Quentin Tarantino yang full lagu itu ada semuanya. Oh, lu mau bikin gaya-gaya itu. Quentin Tarantino kan satu lagu buat habis. Tapi tanpa dragging semua segala macam. Akhirnya nemu satu scene yang semua ini baru akhirnya dimasukin benar-benar satu lagu. Gitu. Quentin Tarantino tuh kayak Kill Bill, itu dia tuh ya. Emang Dennis Reger agak-agak beyond deh kalau ngehayal tuh buat film ya. Agak-agak. Wah, seru nih satu lagu. Emang Dennis Reger tuh ngerti film banget memang orangnya. Gue sih ngeliat dia sebagai penikmat film yang bawel ya. Oh iya. Jadi penikmat film tapi kritik gitu. Tapi dia bisa yang ini kurang ini gitu. Walaupun film dia bisa ngupas satu film lah. Ada ngerti istilah-istilahnya lagi. Ngerti istilah-istilahnya. Flow-nya apa semua. Jadi berarti hobinya dia sebenarnya. Jadi emang gue yakin he do it in passion gitu ya. Bener-bener tentang flow. Kalau emang ada karakter yang kurang masuk gitu ya. Kadang-kadang reading pun datang. Lu tau gak, gue kalau ngeliat Dennis Reger gue inget almarhum Odi Agam. Walah iya. Dan lu mampus Odi Agam. Kayak Odi Agam gitu. Odi Agam. Kayak janjiin lagu Odi Agam kayak bener ya. Oh Tuhan. Odi Agam. Gue tapi ngefans sama Dennis Reger. Gue ngefans, gue selalu nonton dan keren. Dia gokil. Dia ya musiknya juga kalau ngomong musik sama dia bisa kelar pagi gitu kan, subuh gitu kan. Kalau ngomongin film juga bisa sampai ini apa ya maksud gue taste-nya dia sih kalau buat ngobrol itu golong lah. Gue nggak tahu sih, gue baru lihat film Dennis Reger kan yang saya patah itu dark sih, gue ngeliat ada dark. Yang ini juga dark juga dong. Yang Kupu-Kupu Kertas secara warna menghibur. Oh menghibur malah? Karena ininya bagus gitu kan? Iya, landscape di Kawahurung tuh itu kayak bukit-bukitnya Teletubbies. Oh iya, kayak gitu ya? Kayak gitu bener-bener. Oh keren dong, kelihatan loop-loop segitu. Loop-loop gitu, itu keren banget itu. Ya konon juga teman-teman dari ya
tim produksi nemuinnya tuh dari Google. Iya, ranking-nya keren ya. Dari Google Earth, dapatnya. Google Earth, oh ada tempat sini, udah kesana, udah bodo amat. Nah, kalau sekarang lu lagi main film juga kan? Iya, yang baru selesai. Ini apa nanti filmnya? Yang sekarang, sebenarnya tahun ini ada beberapa film. Wah, gokil. Nah ini kebetulan karena kita ngomongin Dennis Regar, seolah-olah gue mainnya Dennis Regar terus kan. Yang baru kelar ini Sayap-Sayap Patah 2, sequel 2. Dennis Regar lagi? Dennis Regar. Jadi lu mah artisnya Dennis Regar kesannya. Kesannya, ini pas wawancara pas banget deh. Karena sebelumnya juga gue baru kelar juga ada satu film Papua. Oh sebenarnya ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, bakal tayang lagi nanti ya. Film Papua, di situ gue mesti bisa bahasa tanah. Bahasa apa? Bahasa tanah, maksudnya bahasa lokalnya Papua. Oh oke. Karena Papua sendiri kan. Alicia Saleh tuh jago. Iya, tiap suku beda-beda. Tiap suku beda. Bukan ucapan yang beda, tapi emang beda katanya aja. Jadi waktu tuh beda? Iya. Beda tiap suku bahasanya itu tuh full. Nah waktu itu gue belajar walaupun bahasa. sukunya deket-deketan. Gue suku Moy waktu itu daerah Sorong. Ya udah akhirnya ada temen. Untung ada temen gue di Papua yang emang dari daerah sana juga. Udah gue di rumah gue kasih minum. Lo ngomong deh. Gue ngajar dialeknya. Kasih minum. Udah seneng udah ngobrol. Gue sambil pelajarin dialeknya semua. Besok datang lagi terus. Wah gila jadi pemain sih. Lu mah udah jadi pemain karena udah langsung ke situ ya. Sampai produser nggak nyangka. Lo panggil emang iya temen gue orang Papua. Oh lo gila lo ya. Ya gue apa? Gini loh maksudnya. Makanya harga gue sesuai kan. Gitu kan. Iya, ketika emang gue buka kertas ini diharapkan rambut gue gondrong, gue implan rambut. Serius implan? Yes. Wow. Karena kan kita gue udah umur segini udah ada berkurang di sini. Gue akhirnya gue implan mau segala macam. Enggak, gue mesti ini. Dan gue udah dibilangin lo mesti brewok. Aduh gue takut gak nyaman ya pakai yang palsu ya. Udah lo kok bilangin gue jauh-jauh hari ya. Biar lo tumbuhin. Biar gue tumbuhin. Jadi apa? Gue biasa emang persiapannya suka agak lama sih kayak gitu. Iya. Ya at least 4 bulan, 5 bulan lah. Iya orang udah percaya. Terus kalau gue nggak, gue kayak laki-laki pantang ditantang kan. Hati-hati nih. Ntar disuruh kurus bener lo kayak yang di film Masinis tuh kalau. Lah ini, ntar. Ini gue lagi persiapan makanya gue lagi ngurusin. Ini udah lumayan gitu. Cuman gue tetep pas yang mes yang ini nih. Si kupu-kupu kertas. Karena memang penasaran sih gue. Yes. Nggak bisa disebutin deh kenapa diturunin. Ajak Denny deh kesini. Bray nih. Dari mau ketemu di Bray. Iya, karena penasaran sih kenapa ya diturunin. Padahal kan maksudnya itu kan sejarah, nggak apa-apa juga kenapa harus turunin. Tapi iya. Dan toh kalau nggak ada dari film orang bisa dari YouTube. Iya makanya. Iya. Artinya ya udah nggak apa-apa. Gue mikirnya udahlah. Tapi yang penting September tayang. September. Ini 21 semua. Iya 21 semua. Oke. Berarti tanggal 26. Aduh. Gitu. Mau dong yang lain dong. Hah? Om Denny kalau bisa ya Om Denny. Iya. Ini lo tanyain proyek-proyek berikutnya deh dia. Jadi nggak apa-apa ya Denny gue ngomong gini. Denny itu akhirnya nemuin passion dirinya di film pun yang seperti apa. Kayak inspired by true story gitu ya. Yang dia suka film-film grande. Iya. Grande. Yang lebih seperti itu gitu loh. Tantangan-tantangan biopik itu kan lebih. Iya. Nah yang seperti itu dia. Oh good dong. Iya. Jadi rada mikir orang. Karena memang ya nggak dipungkiri juga. Gue juga suka film horor. Buat gue film apapun genrenya sama kayak musik. Yang penting ceritanya enak apa enggak. Iya. Ya musik juga nggak ada genre apapun. Musik tentang enak apa enggak. Iya. Nggak ada musik lama, nggak ada musik baru. Yang pokoknya enak apa enggak udah. Iya betul. Jalan aja. Yang namanya karya seni seperti itu. Nah kayak bakal seru deh yang berikutnya. Ya Kang Iwa nuhun pisan ini. Gue amazed lu bisa ada waktu datang ke tempat gue ini. Ya gue juga thank you masih akhirnya pas gue WhatsApp, gue ada utang sama lo nih, masih diterima. Tapi gue kejawab kenapa harus jadi nge-rap. Akhirnya ternyata memang dari awal udah dari breakdance memang sih. Root breakdance itu banyak rapnya sih ya. Terus akhirnya lu mulai bikin lagu. Iya. Pertamanya masih lagu yang lain tapi udah mulai dirapin. Yeah. Terus kesininya dapat kesempatan ternyata yang ngajak Om Iwa tuh pertama Gas Band. Gas Band itu adalah salah satu one of my favorite band juga. Yeah. Takan. Cuman gue juga nggak tahu. Cuman 2 album beberapa tuh hilang gitu kan. Iya 2 album. Terus gue dulu buat informasi saking gue ngefans sama Iwa.
gue pengen jadi IO yang memanggil Iwa K. Gue sampai datang ke rumah, gue sampai tahu namanya Macang. Ya. Gue sampai ketemu temen lu waktu itu sibuk banget, sampai nggak dapet gue jadwalnya. Akhirnya Gigi gue panggilnya. Jadinya pada saat itu kan. Itu terus udah gitu gue bikin lagu, bikin band namanya pakai lagunya Iwa juga. Dan akhirnya gue pengen tahu kenapa jadi main film. Kenapa kok langsung jago? Oh ternyata begitu. Jago lah. Jago menurut gue jadi jago loh gitu. Kan gue nggak pernah ngeliat cameo lo sebelumnya. Pas ngeliat lu sedikit kaget juga sih. Ternyata Iwa main juga ya. Kalau Aryo kan banyak loh. Aryo udah banyak. Ya Aryo juga gitu kan. Udah banyak. Apalagi yang senior. si ini kan si siapa? Adesnya itu siapa namanya? Nicholas. Itu udah banyak. Tapi kok Iwa tiba-tiba dan gue tahu ini bukan main karakter, tapi orang nyangkanya ini main karakter. Berarti kan totalitas. Oh ternyata begitu. Malah gue tanya keluarnya susah nggak sih? Lu jawab cuman on off gue cuman anak gue yang bisa bikin gue kosong lagi. Kaget juga gue. Oh ya on off orang beda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau gue kan whatever. Lu tahu kan yang film Joker? Iya. Nggak bisa keluarnya lama banget. Keluar lama dan suicide. Iya bisa suicide gitu kan. Bisa kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillah gitu ya. Nemunya nggak sengaja, pulang syuting hari terakhir udah rep terakhir, terus gue pulang ke kamar anak gue gitu. Iya. Terus gue ngeliat dia tidur, dor hilang. Bangun juga udah 0 lagi. Udah jadi lu lagi? Udah 0 lagi. Udah 0 lagi. Seneng. Ya seneng lah. Ya belum, gue kan film horor tuh lumayan banyak juga kemarin kan ya. Istri ketakutan kalau gue latihan mantra, semua segala macem. Ya, jadi ya gue ditanam di liang lahat gitu kan, di tengah hutan yang emang belum pernah dipakai syuting, udah ada pohon beringin gede banget raksasa, ada segala macam, gue di situ. Ya udah, ketika gue berpikir macam-macam, emang sempet yang adalah, gue cuma mikir ini gue gini halusinasi yang emang asupan oksigen gue ke otak gue kurang nih. Gue lebih kayak gitu aja udah. Oke. Ya, yang nah, gue udah napas bener dan udah akhirnya semuanya hilang ketika gue yang bayangin anak gue lagi tidur. Terus udah enak banget. Oke. Gila ya. Gila ya. Dan itu susah loh, terus terang aja susah. Untuk menjadi orang yang mendalami peran itu susah untuk menghilangkannya juga. Mendapatkannya susah, menghilangkannya susah. Kang Iwa, nuhun pisan. Sami-sami. Tapi pesan saya tetap jadi rapper idola saya ya, jangan jadi hilang. Maksudnya ntar lu udah main film gak pernah nge-rap lagi. Gue boleh ngomong lagi gak? Boleh. Enaknya ketika gue, oke, ini film gitu ya. Berapa hari syuting segala macam ada misal dalam bulan ini gitu. Iya. Nah gue masukin jadwal gue manggung. Oh masih tetap? Nah gue masukin jadwal gue manggung. Jadi ada satu film lah yang akhirnya gue bisa dalam sebulan tuh 8 kali bolak-balik Jakarta. Kadang nggak ke Makassar langsung dari misal dari Jogja gitu ke Makassar atau dari Jogja langsung ke Palembang gitu ya. Oke. Alhamdulillah maksudnya mereka open gitu buat itu. Iya. Mereka masih open gitu loh. Jadi ketika udah cocok gitu semuanya, baru gue jadwal sini, gue ada jadwal ini bisa apa enggak? Dan ya alhamdulillah ketemu PH-PH yang asik gitu ya. Asik ya. Ya nggak apa-apa udah. Fleksibel lah. Ya fleksibel. Berarti kalau sekarang tuh kalau mau ada yang cari Kang Iwa untuk masih show mah masih bisa terus? Masih jalan, alhamdulillah. Itu teh kemana Kang? Apa ke DM juga bisa dibaca? Gue ada baru ganti manajer juga kan. Okay. Ada Indra sekarang. Manajer gue ya paling hubungin ke Indra aja. Gue kasih nomornya di caption ya? Di caption boleh, di Instagram juga ada. Oh di Instagram juga ada? Nah itu, ada Instagram nanti gue taruh sini. Non pisan Kang Iwa. Sami-sami. Semoga semuanya kan Kang Iwa pernah jadi rap, akhirnya jadi rap terbaik. Mudah-mudahan jadi di aktor juga sama seperti itu. Ya, pokoknya sekarang yang gue jalanin adalah jadi kayak lagu kita waktu kecil dulu, Fer. Apa tuh? Jadi orang berguna. Oh iya. Pokoknya selama berguna, gue jalan. Selama berjalan. Alhamdulillah. Nuhun bisa Kang Iwa. Aduh, pokoknya kalian nih yang udah minta Iwa K udah gue datangin. Alhamdulillah ya dapat waktunya Kang Iwa hubungin gue. Dan yang nonton sampai akhir, nuhun pisan. Terima kasih banget. Appreciate banget dengan itu. Dan di sini nanti ada filmnya yang akan tayang. Yang kenapa gue bilang akan tayang? Gue amazed karena nanti akan tayang. Gue kemarin udah hopeless karena film ini hilang.
Dan gue nggak tahu kenapa, nanti mungkin diterangin kalau ada yang nanti bisa datang ke Denny ya. Iya, amin. September tanggal 26 ternyata dia main nih, kita harus nonton. Karena itu, kenapa sampai dia nggak boleh tayang? Padahal kan kita kan sama-sama tayang-tayang menyayangi. Iya. Karena maka kata tayang. Nah itu, terus juga nanti di caption gue ada, di sini misalnya ada, gue keluarin juga, nomornya manajer dari Kang Iwa, kalau misalnya memang masih ternyata nge-rap, jadi masih bisa dipanggil panggung. Kang, nanti kalau ada acara rock, sikat, berangkat ya. Tanggal 31 besok juga ada rock nih. 31 Agustus. Iya, tapi nanti saya suruh orangnya ya. Rock Legend namanya. Wah, nah itu Kang Iwa tuh boleh juga tuh. Kan seru tuh. Dia nanyain soalnya. Dan thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, notifikasinya dinyalain, follow Instagram, dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.